Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Domat Rizal dengan NIM 22650009. Oke, tujuan saya untuk kuliah untuk menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah manajemen teknologi informasi. Sorry, manajemen proyek teknologi informasi dengan materi 8 yaitu manajemen resiko proyek. Oke, langsung saja dalam manajemen risiko proyek. Resiko or no problem. Oke, masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi suatu eh, menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah semu karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Oke, sementara di sini ada risk yaitu sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya. Pada saatnya nanti apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membayarkan atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi saat kondisi risikonya. Ada tiga komponen yang berkaitan dengan risiko. Pertama ada efek, kedua ketidakpastian, dan ketiga sasaran. Oke, resiko, menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Ketiga, tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Kepada manajemen risiko, mengidentifikasi, menganalisa dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek akan tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko. Contohnya sebagai berikut, manajemen risiko, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko. Oke, selanjutnya, dalam pengelolaan perubahan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perubahan adalah pertama, membuat analisis perencanaan strategi perubahan, kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan, ketiga, meningkatkan produktivitas perubahan. Oke, dalam proses manajemen risiko proyek terdapat 6 tahap. Selanjutnya perencanaan. Pada perencanaan terdapat tiga yaitu input. Pada input adalah faktor lingkungan, aset proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Pada teknik adalah planning, meeting, and dan analisis. Oke, pada outputnya adalah rencana manajemen risiko, itu adalah metode, peran, dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang, dan dampak fisik, sorry. Oke, pada identifikasi risiko. Dan pada analisis risiko kualitatif, dan pada analisis risiko kuantitatif, perencanaan res- respon resiko. Inilah pada pengendalian dan monitoring data risiko dan risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Selanjutnya pada risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik karena disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif, strategi risiko positif, perencanaan manajemen risiko. Bisa dilihat tentunya. Kepada rencana eh, contingents.
Pertama, rencana kontingensi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi atau flashback plans. Rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Pada kategori risiko, yaitu terdapat 5 risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Pada Richburg, terdapat gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Nah, contohnya, contoh risk the start ground. Ingat potensi risiko negatif di- dikaitkan dengan cold area. Identifikasi risiko. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu pada melakukan prediksi terhadap masa depan pada interview. Oke, pada matriks problem probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas sebagai berikut. Analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan analisis Lesinthal simulasi analisis sensitivitas. Menghitung FAM, E, E, EMV. Tahapan menghitung estimate Monterey Value. Masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Memasukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Kalikan nomor 1 dan dengan nomor 2 untuk risiko positif. Contoh kasus EMV sebagai berikut. Strategi respon terhadap risiko negatif. Itu risk avoidance. Itu mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Dan risk reduction yaitu menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko terhadap lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Pada risiko residual, pada risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dengan dalam rangka pengukuran dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang yang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV. Dalam gudang tersebut, risiko yang tetap akan ada setelah semua strategi respon saya diimplementasikan. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.